Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Duratul Hikmah dengan NIM 23111319. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang membaca dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pengertian membaca. Membaca adalah proses untuk memahami dan menginterpretasikan tulisan untuk memperoleh informasi, ide, atau gagasan. Membaca adalah proses memahami dan menginterpretasikan tulisan untuk memperoleh gagasan, ide, atau pengalaman tertentu. Membaca juga merupakan keterampilan dasar yang penting untuk pengembangan diri dan pembelajaran sepanjang hayat. Ada beberapa penjelasan tentang materi pembaca. Yang pertama itu pengertian membaca. Membaca adalah aktivitas yang melibatkan mata untuk melihat simbol atau tulisan dan otak untuk memproses serta memahami makna dari simbol-simbol tersebut. Membaca tidak hanya berarti melafalkan kata-kata, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap isi-isi teks tersebut. Yang kedua, ada jenis membaca. Membaca permukaan atau skimming. Membaca secara cepat untuk mendapatkan gambaran umum isi teks biasanya digunakan mencari ide utama. Yang selanjutnya itu ada membaca memindai atau scanning. Membaca untuk menemukan informasi yang spesifik seperti angka atau nama. Membaca kritis. Membaca dengan menganalisis, mengevaluasi, dan memahami isi teks secara mendalam. Dan yang selanjutnya ada membaca ekstensif. Membaca banyak teks untuk memperoleh informasi umum tanpa memeriksa detailnya. Dan yang selanjutnya membaca intensif. Membaca dengan fokus dan detail dan analisis menyeluruh isi terhadap teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada tujuan membaca, yang mana tujuan membaca itu meliputi beberapa pemahaman. Yang pertama, memperoleh informasi dan wawasan baru. Yang kedua, mengembangkan kosakata dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, melatih daya pikir kritis dan analitis. Dan yang keempat, menikmati karya sastra atau hiburan. Dan yang kelima, memahami panduan, perintah atau instruksi tertentu. Selanjutnya ada proses membaca, yang mana proses membaca mencakup beberapa tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pre-reading atau pra membaca. Tahap mempersiapkan diri dengan menentukan tujuan membaca dan memperkirakan isi teks. Dan yang kedua itu ada tahap will reading atau saat membaca. Tahap mengolah informasi dari teks, mengidentifikasi ide utama dan memahami detail teks tersebut. Dan yang ketiga itu ada tahapan post reading atau pasca membaca. Tahap mengevaluasi, merenungkan dan menghubungkan isi teks dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang kelima itu ada strategi membaca. Untuk meningkatkan efektivitas membaca, kita harus mempunyai beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam membaca, yaitu antara lain membaca dengan pertanyaan, yang mana membaca dengan pertanyaan ini buat pertanyaan berdasarkan judul atau subjudul sebelum membaca. Dan yang selanjutnya itu ada menandai informasi penting. Kita harus gunakan stabilo atau catatan untuk menyoroti ide utama. Dan yang selanjutnya mencatat poin penting. Kita harus menulis rangkuman dari informasi yang telah kita peroleh. Dan yang selanjutnya membuat mind map, visualisasikan hubungan antar informasi dalam teks. Dan yang keenam itu ada manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama ada meningkatkan pengetahuan. Membaca membuka wawasan di berbagai bidang.
Dan yang kedua, mengasah kemampuan berpikir. Membaca mengajarkan kita cara berpikir secara logis dan kritis. Dan yang ketiga, memperkaya kosakata. Membaca secara konsisten dapat menambah pembendaharaan kata. Selanjutnya yang keenam itu ada manfaat membaca. Manfaat membaca meliputi beberapa aspek. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Membaca dapat membuka wawasan di berbagai bidang. Dan yang kedua, mengasah kemampuan berpikir. Membaca juga dapat mengasah kemampuan berpikir kita secara logis dan kritis. Yang selanjutnya, memperkaya kosakata. Membaca secara konsisten dapat menambah pembendaharaan kata. Yang selanjutnya, mengurangi stres. Membaca buku yang disukai dapat mengurangi stres dan menjadi sarana relaksasi. Dan yang terakhir, melatih konsentrasi. Membaca meningkatkan fokus dan perhatian kita. Dan yang selanjutnya yang ketujuh itu ada tantangan dalam membaca. Dalam membaca kita pastinya mempunyai tantangan. Tantangannya yang berupa kurangnya konsentrasi karena gangguan eksternal atau internal. Yang ketujuh itu ada tantangan membaca. Dalam membaca kita mempunyai tantangan. Yang pertama itu ada kurangnya konsentrasi karena gangguan eksternal atau internal. Yang kedua, kesulitan memahami kosakata atau istilah baru. Dan yang ketiga, tekanan waktu untuk menyelesaikan bacaan. Yang keempat, minat yang rendah terhadap topik yang dibaca. Yang kedelapan, ada cara mengatasi tantangan. Cara mengatasi tantangan, pilihlah waktu dan tempat yang nyaman untuk membaca dan gunakan kamus untuk memahami istilah baru. Latih diri membaca dengan tujuan yang spesifik. Mulailah dengan bacaan yang menarik minat. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya tentang keterampilan membaca. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.